Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huzanila Sayyid Zaid bin Ibrahim bin Zaid وزن الحسن بن أحمد بن محمد بن سمكة وغزن لشيخنا وجميع شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فتباح في حالة واحدة. Fatubahu maka dibolehkan ia tadbib, ia menambal dengan emas atau perak. Jadi ada wadah itu ditambal. Nah, ini yang pertama, ini kita bahas tentang hukum kebolehan ini. Fi halatin wahidatin, di satu keadaan. Wahia dan bermula ya wahidah. Satu keadaan itu apa itu? Wahia, kembalinya ke wahidah. Idza kanat, yaitu ketika ada ya tadbib atau ya wahidah boleh juga. Idza kanat ketika ada ya, idza kanat yaitu ketika ada ya wahidah saghiratan, yaitu kecil. Ya tadbib tambalan itu kecil. Wa kulluha dan bermula seluruhnya ya saghirah, ya tambalan kecil itu, lil hajati, yaitu untuk karena butuh, karena hajat, butuh. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membahas masalah, kita sudah memasuki kepada masalah menambal emas dan perak pada suatu wadah. Bagaimana hukum menambal emas dan perak? Menambalkan emas dan perak pada suatu wadah, maka hukumnya itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada nanti hukumnya itu adalah boleh, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram, ya, bahkan ada hukumnya haram. Nah, yang pertama yaitu hukum bolehnya menambalkan emas dan perak pada suatu wadah, itu cuma di satu tempat, yaitu pada wadah yang ditambalnya itu ukurannya kecil, kecil, dan alasan menambalnya itu karena butuh, ya, karena butuh, bukan karena untuk berhias, bukan, tapi karena butuh. Contoh karena butuh itu seperti apa, Ustaz? Seperti misalkan wadah itu berlubang, amun kada ditambal maka kada kawa dipakai, ya, karena sebab ingin dipakai maka ditambalnya dengan emas atau perak, maka hukumnya itu boleh. Dia ada karena butuh, ada karena berhias. Contoh karena butuh itu yaitu adalah ketika menambal itu disebabkan, contohnya seperti karena berlubang. Kalau karena berhias itu tidak mesti. Banyak aja orang kada berlubang pun karena supaya indah wadah ini, misalkan gelas atau misalkan teko atau apa, supaya indah maka ditempelilah dengan emas atau perak, diukir bentuk bunga, bentuk nah itu namanya bukan karena butuh, tapi karena untuk
berhias untuk memperindah wadah aja. Ini karena butuh, kecil dan butuh seperti karena bolong, boleh itu ditambah, tapi ukurannya kecil. Lanjut, waktu kerahu dan dimakruhkan ya tadbib. Tadbib itu apa artinya? Di atas, paling atas. Tadbib itu apa artinya? Menambal. Waktu kerahu dan dimakruhkan ya menambal atau ya tadbib bi arba'i halatin, pada 4 keadaan. Sudah. Wahiyah dan bermula ia arba. Yang pertama itu 1, yaitu idza kanat, ketika ada ya tadbib ad-dhabbah ya. Kalau ragu tadbibnya, tadbib itu lafaznya seperti muzakkar Ustaz. Masa kanat, ya udah ke dhabbah aja. Tuh di bawahnya masalah tuh tadbib itu ada dhabbatun. Dhabbatun itu muannas. Dhabbatun itu lafaznya muannas. Jadi gitu aja. Idza kanat, ketika ada ya dhabbatun, ya tambalan. Kabiratan, yaitu besar. Besar. Ganal. Wa kulluha, dan bermula ya seluruhnya dhabbah, tambalan. Lil zinati, yaitu untuk berhias. Salah. Lil hajati, yaitu karena butuh. Nah, bolehnya memakai tambalan terbuat daripada emas. Ya, tadi sudah dijelaskan, yaitu ketika tambalan itu kecil dan karena ingatkan dulu ya. Nah, sambungannya ke bawah. Sedangkan hukum makruh ada 4 macam. Yang pertama, kebalikan yang tadi. Kalau tadi kecil, ini besar tapi sama-sama karena butuh. Itu makruh. Makruh itu boleh masih, tapi hanya saja hukumnya dimakruh kan. Ada bagus, dibenci, tapi boleh masih. Ada haram. Besar tapi karena butuh. Lanjut. Yang kedua, yang makruh ini. Selain besar karena butuh, apalagi? Idza kanat, ketika ada ia dhabbah saghiratan, kecil. Kecil. Wa kulluha, dan bermula seluruhnya dhabbah lil zinati, untuk berhias. Untuk berhias. Pun juga hukumnya makruh itu ketika tambalan itu kecil. Ya. Kalau kecil tapi butuh, itu boleh. Kalau ini kecil tapi untuk berhias, seperti untuk menjadikan wadah itu indah. Ada kuning-kuningnya kan. Terbuat daripada emas. Tapi kecil ya. Atau diukir agak bentuk kayak bunga kan, kecil kan. Untuk berhias itu. Maka itu hukumnya pun tidak haram. Tapi hukumnya adalah makruh. Nanti ada ukuran besar kecil secara kecil besar itu ukurannya bagaimana, nanti ada di bawah. Yang ketiga, idza kanat, ketika ada ya dhabbah saghiratan, yaitu kecil, wa ba'duha, dan bermula sebagiannya kecil, sebagiannya saghiratan. Wa ba'duha, dan bermula sebagiannya saghiratan, tambalan kecil itu, lil zinati, yaitu untuk berhias. Wa ba'duha, dan bermula sebagiannya saghiratan, lil hajati, yaitu untuk karena hajat, karena butuh. Nah sekarang juga termasuk hukumnya makruh ketika menambalkan emas atau perak kepada wadah itu adalah ketika wadah tersebut ditambal oleh emas atau perak yang ukurannya kecil lah,
Di sebagiannya yang kecil tadi, sebagiannya itu adalah tambalannya karena berhias, diukir jadi bunga misalkan. Sebagiannya lagi itu memang berlubang, maka ditambal. Jadi supaya indah nih misalkan inilah, dia sebenarnya berlubang, wadah ini berlubang, ditambal lah. Tapi karena ditambal itu mungkin bentuknya itu seperti bulat saja kurang bagus nih, maka tambahlah lagi tambalannya itu berbentuk ukir ke samping seperti tangkai pohon kelapa misalkan, tapi halus misalkan. Nah seperti itu misalkan lah. Nah itu hukumnya makruh ya. Sebagiannya dibentuk, sebagiannya karena butuh misalkan karena berlubang, sebagiannya lagi dibentuk untuk berhias. Nah itu juga makruh. Yang terakhir, yang keempat, idza syuka ketika ragu fi sighari awil kabir awil kibar. Idza syuka ketika ragu ia mana. Maaf. Idza syuka ketika diragukan ia dobbah, ia tambalan. Fi sighari tentang kecilnya awil kibari atau besarnya. Sudah. Sawaunnya itu sama saja. Akanat apakah ada ya dobbah ya tambalan lil zinati yaitu untuk berhias, amba'duha atau sebagiannya dobbah, amba'duha atau bermula sebagiannya dobbah lil zinati yaitu untuk berhias, wa ba'duha dan bermula sebagiannya dobbah lil hajati yaitu karena butuh. Yang keempat termasuk hukumnya makruh itu juga adalah wadah ditambal oleh emas atau perak ya, yang diragukan ini nih haloi kah genal kah tambalannya ya, kita kada paham atau tidak tahu secara urupnya, secara ukurannya besar atau kecilnya, meragukan nih bentuknya ini, dibilang besar ya tak besar juga, dibilang kecil ya tidak kecil juga, ragu, maka hukumnya makruh. Atau ragu apakah nih yang punya yang maulah wadah ini menambal ini karena sebab ada berlubang, butuh kan kalau berlubang kan, atau karena untuk berhias saja, atau karena untuk mempercantik wadah aja. Nah ini lebih tepatnya wadah ini bukan punya kita, punya orang, jadi kita kada tahu kan alasan dia menambal itu apa. Nah itu hukumnya makruh. Nah tadi yang mubah sudah, yang makruh sudah. Sekarang masuk kepada yang haram. Wa tahrumu dan haram ya dobbah, menambal wadah dengan emas perak. Kalau memakai wadah terbuat dari emas dan perak, maka itu hukumnya sudah nyata haram dah. Dapat kita bahas sebelumnya kan. Ya ini yang kita bahas ini adalah menambalnya. Menambal. Wa tarumu dan haram ya dabbah fi halataini pada dua keadaan. Wahuma dan bermula ya halataini, wahuma dan bermula ya dua keadaan itu. Idza kanat, yang pertama itu. Pertama, idza kanat yaitu ketika ada ya dabbah kabiratan yaitu besar. Nah, udah tahu artinya, kada perlu diartikan lagi pun tak apa. Kurang lebih ya artinya seperti di atas. Idza kanat ketika ada, isim kanatnya itu di situ mustatir ya kembalinya ke dabbah itu. Kabiratan yaitu besar jadi khabar kanat, mansub hukumnya. Wa kulluha dan bermula seluruhnya ya dabbah lil zinati yaitu untuk berhias. Yang haram itu pertama adalah yang haram itu sudahnya ganal ukurannya
dan itu tujuannya hanya untuk memperindah atau mempercantik wadah tersebut. Nah, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Ganal tambalannya dan itu tujuannya memang untuk berhias supaya bungas wadah itu. Tidak ada kebutuhan sedikit pun. Belubang kada, apa kada. Nah, maka itu haram hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kanat ketika ada ya dabbah kabiratannya itu besar. Ba'duha bermula sebagiannya kabirah, tambalan yang besar itu lil zinati yaitu untuk berhias, wa ba'duha dan bermula sebagiannya kabirah lil hajati yaitu karena butuh. Termasuk juga haram walaupun alasan ini sebagiannya untuk berhias, sebagiannya untuk butuh, adalah tambalan yang besar. Tadi kan kalau tambalan kecil, sebagian berhias, sebagian butuh, itu kan hukumnya makruh saja. Kalau kecil, kalau ini besar, nah karena sebab dia besar, maka walaupun sebagiannya adalah untuk berhias, sebagiannya adalah untuk karena butuh, maka tetap hukumnya Dhabitus sigari wal kibari. Bermula dobit kecil dan besar. Dobit itu standar ukuran. Dobit itu patokan boleh. Dobitus sigari bermula patokan kecil, wal kibari dan besar. Yang disebut kecil besar itu tuh tambahan tuh kayak mana ukurannya itu? Nah, ini dia. Atau kalau bahasanya itu standar kecil dan besar. Al-urfu yaitu uruf atau adat yang berlaku. Adat manusia di situ. Ini kalau kita katakan sebentuk seperti itu ukurannya termasuk kecil kah, termasuk besar? Nah, tambalan kita nih. Kalau bentuknya seperti cangkir, ini tambalannya, ini ada wadah. Anggaplah wadah tersebut baskom. Wadah nasi yang agak ganal. Nah, ini tambalannya besar kecil. Menurut kebiasaan kita. Menurut kalian lalu? Besar kan? Nah, sekarang ada tambalan. Tambalan tersebut besarnya seperti ini. Nah, maka menurut kita ini besar kecil. Ya, ada. Itu berarti. Pokoknya berdasarkan kebiasaan di sana melihatnya itu besar kecil. Nah, itu al-urfu yaitu adat berlaku. Jadi kita yang menimbang besar kecil. Makna lil hajati bermula makna lafat al hajat. Lil hajat. Makna lil hajati bermula makna lil hajati. Makna butuh itu seperti apa? Kan ada kata-kata karena butuh. Kalau karena berhias kan kita udah paham. Pokoknya memperindah wadah itu namanya berhias namanya. Yang asalnya cangkir itu polos tapi supaya bungas, nah dipules, ditambal, diulah supaya bungas kacauannya. Itu kan berhias namanya berarti. Nah, yang dikatakan menambal tapi butuh itu seperti apa? Itu contohnya. Tegasnya ayan kasiro bahwasanya pecah. Maudhi'un tempat bagian, mulai bagian minal ina'i daripada wadah. Ayan kasiro bahwasanya pecah maudhi'un oleh satu bagian minal ina'i daripada wadah. Fayuj'ala Pak Arab atap ya, maka yuja'ala tidak yuja'alu. Fayuja'ala maka dijadikan atap kepada yang kasir. Fayuja'ala maka dijadikan ia maudhi
Fayuj'ala maka dijadikan fi maudhihi pada bagiannya wadah itu, pada bagiannya ina wadah, fiddatun akan tambalan naibul fa'il daripada yuj'ala. Maaf. Dobatun tambalan, fiddatun ini perak. salah. Fiddatun perak. Salah ingat. Dobatun baru tambalan. Fiddatun perak. Dah. Au zahabun atau emas. Nah. Yumsiku yang menahan yang merekat, yumsikuhu yang merekat, iya fiddah au zahab, ya perak dan emas, hu-nya itu kembali kepada ina, hu akan wadah. Nah, jadi yang dimaksud karena butuh itu adalah, yaitu ini ada wadah pecah sebagiannya atau berlubang bolong sebagiannya, misalkan ada mangkok ganal terbuat dari samen misalkan atau stainless, untuk wadah nasi misalkan, di sebagiannya itu ada pecah atau berlubang, maka tambalan lain nih ya kalau dicari mungkin ada, tapi ngalih carinya, maka kita jadikanlah penambalnya itu adalah emas atau perak, ya, untuk menambali lubang tersebut. Kita rikitkan kepada yang bagian pecah atau yang berlubang tadi. Nah, itu maksudnya adalah karena butuh. Artinya tuh alasannya itu karena untuk menapali lubang. Nah, itu butuh orangnya. Tapi kalau hanya sekedar pecah kada, tapi ditapali, apalagi tujuannya itu udah nyata dah, supaya bungas ya, ada aja supaya karena mun ada yang makan, ya kaya bandar orang nih. Saking kayanya itu wadah makan aja berhiaskan emas. Wah, itu kan berarti tujuannya bukan karena butuh, tapi karena hendak bunga-bunga aja berhias. Nah, itu hukumnya haram. Nah, yang disebut butuh itu adalah karena menambal lubang. Nah, itu dia. Berapa dari jam 6:05. Sedikit lagi. Kama qala sahibu safati zubat, Ustaz kada terjemahkanlah zubat, karena menghendak kita belajar bahasa aja spesial kitab zubatnya. Zubat itu 1000 bait ya, yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan. Luar biasa, hafal itu santri. Kalau nazomnya ilmu nahu yang terkenal itu adalah ya, itu benazom, bentuk nazom. Kalau yang terkenal nazomnya ilmu fikih itu adalah zubat. Alfiyahnya fikih itu zubat. Kalau nahu ya Alfiyah Ibnu Malik itu. Wa tahrumu dhabbatu min hadaini bi kibari urfan ma'a tazayyuni in fukida halat wa fardan yukrah wal hajatul lati tusawi kasrah. Lanjut, wa ikhtalafu dan berbeda ulama fi hadzat tafsili pada ini rincian. Wa ikhtalafu dan berbeda ulama fi hadzat tafsili pada ini rincian. Hal yashmulu syamila yashmalu. Di sini udah ada barisnya yashmulu lah. Ya kita ikutilah. Ya syamila yashmalu, syamala yashmilu, syamala yashmilu, yashmulu. Hal yashmulu apakah berlaku
Sudah? Hal yashmulu, apakah berlaku ya kaul? Ya kaul atau ya hukum? Kaul itu hukum-hukum yang sebelumnya kita bahas itu. Nah, hal yashmulu, apakah berlaku ya hukum? Ya kaul boleh, ya hukum. Kaul itu maksudnya hukum. Hukum yang kita bahas itu ada mubah, ada makruh, ada haram kan? Tuh, dobbatai zahabi, akan dua tambalan emas wal fiddati dan perak. Apakah hukum tersebut berlaku kepada dua-duanya, baik itu tambalan emas atau tambalan perak? Ya, am yaktasiru, atau meringkas, ya hukum, atau ringkas ya hukum. Ringkas di situ bahasa ini lah. Mohon bahasa lurus atau bahasa ini itu yaktasiru itu atau hanya gitu. Yaktasiru itu kalau diarti lazimkan hanya, ya, hanya berlaku, atau hanya berlaku ya hukum ala dobbatin atas, ala dobbatil fiddati, atas tambalan perak fakot saja. Atau hanya perak saja berlaku, ada hukum boleh, ada hukum makruh, ada hukum haram. Nah, karena nanti urusannya ini ada berbeda pendapat. Ya. Nah, lanjut. Fa inda Rafi'i, maka di sisi pendapat Imam Rafi'i, dah, yashmulu, berlaku ia hukum dobbatai zahabi wal fiddati, akan dua tambalan emas dan perak. Bagi Imam Rafi'i, mau emas mau perak sama berlaku hukum tersebut. Emas pun demikian, sama seperti tadi. Kalau dia kecil karena butuh maka tak apa. Kalau dia kecil karena berhias maka hukumnya makruh. Kalau dia besar karena berhias maka hukumnya haram, dan seterusnya. Nah, itu berlaku baik emas baik perak. Waladzi dan kaul i'tamada, yang memuktamadkan, hu akan alladzi, An-Nawawi oleh Imam Nawawi. Maaf. Waladzi tadi jadi apa-apa Ustaz sebenarnya. Mubtada dia, tambahi bermula. Waladzi, dan bermula qaul itamada, yang memutamatkan, hu akan alladzi, An-Nawawi wal Imam Nawawi, anna hadza tafsila, yaitu bahwasanya ini rincian, bahwasanya ini rincian hukum tuh, fi dobbatil fiddati faqat, fi dobbatil fiddati, yaitu pada tambalan perak saja. Faqat itu saja. Jadi ujar Imam Nawawi, nah Imam Nawawi nih, ya, kalau Imam Rafi'i itu berlaku hukum itu sama aja, mau dia emas mau dia perak sama hukumnya, itu yang tadi tuh ada 3 hukum. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, dan ini yang muktamad lah, yang kokoh yang dipakai, bahwasanya hukum tersebut itu hanya berlaku pada tambalan perak. Yang ada 3 hukum tadi, boleh, makruh, haram, tuh hanya pada perak, tergantung ukurannya. Lanjutan, wa amma dobbatuz zahabi, dan adapun bermula tambalan emas, seperti di Fathul Qarib kan gitu kan, udah kita pelajari kan,
Kalau di Fathul Qarib kan yang dipakai sama kaul Imam Nawawi juga. Wa amma dhabbatu zahabi, dan adapun bermula tambalan emas fatahrumu maka yaitu haram mutlakan secara mutlak. Mutlakan itu maksudnya tanpa ada tawar menawar. Tanpa ada tawar menawar. Pokoknya mau ukurannya kecil, mau ukurannya besar, mau untuk berhias, mau kada, mau butuh, mau kada, pokoknya nangaran menambah dengan emas, maka itu hukumnya haram. Yang boleh, yang ada hukum makruh, yang ada hukum boleh itu hanya pada perak. Nah, itu yang mutamak. Kama qala Alamatu bin Ahmad Amaki Asadifiz Zawaid Zubat. Nah, ini tambahannya tentang hukum tersebut di dalam kitab Zubat baitnya. Atamwihu huwa ayyutla sathul ina'i zahiruhu bizahabin aw fidatin wa huwa ma yu'rafu bil ittila. Ini hukum tentang menyapuh atau melapisi wadah yang dengan lapisan emas. Bagaimana hukumnya? Nanti kita insyaallah lanjutkan. Wallahu alam. Semoga manfaat berkah untuk kita semua. Ya nakhatim dari Nabi Ibrahim hamdalah wa tu'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.